Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Oke, hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-8, yaitu untuk membahas bab kedua dari aspek pengolahan. Bab kedua ini berjudul pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Nah, 2 minggu yang lalu sudah Ibu share ringkasan materi dari bab ini. Namun, pada minggu ini Ibu coba paparkan dari ringkasan materi yang telah Ibu kirim ke kalian. Oke, seperti yang kita tahu ya, sektor perikanan dan peternakan di Indonesia itu sangat banyak sekali, baik itu perikanan hasil dari laut ataupun perikanan dari hasil air tawar, air payau. Nah, selain itu peternakan juga banyak sekali ya di kita, ada peternakan kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Bahkan hasilnya juga sering kita nikmati setiap saat ya, daging sapi, daging ayam itu hampir tiap hari kita makan, telur itu kan hasil-hasil peternakan dan perikanan. Nah, semakin majunya teknologi serta adanya era globalisasi membuat makin banyak produk olahan dari hasil perikanan dan peternakan itu dibuat menjadi olahan pangan setengah jadi. Mungkin kalian juga sudah sering memakan olahan pangan setengah jadi tersebut. Apa sih olahan pangan setengah jadi itu? Pengertiannya, olahan pangan setengah jadi adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pangan. Jadi mengolah dari bahan pangan, kemudian diolah melalui prosesnya itu proses pengawetan. Proses pengawetannya itu berbagai macam ya, nanti di slide selanjutnya akan Ibu jelaskan proses-proses pengawetan yang cocok untuk membuat olahan pangan setengah jadi. Setelah itu dari bahan pangan itu, bahan bakunya diolah, kemudian dijadikan bahan setengah jadi yang nantinya akan dibuat menjadi bahan baku pangan jadi ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nanti Ibu berikan contohnya di akhir slide. Nah, ini adalah jenis-jenis olahan pangan setengah jadi dari ikan atau dari hasil perikanan. Yang pertama itu ada filet ikan. Filet ikan adalah bentuk irisan daging ikan tanpa tulang, tanpa sisik, dan kadang tanpa kulit. Filet ikan ini banyak sekali kita jumpai ya di pasar, di supermarket, bahkan banyak sekarang yang menjual di online dengan cara di frozen dulu si filet ikannya. Kemudian gambar yang kedua adalah surimi. Apa sih surimi? Nah, dapat kita lihat ya. Itu dari gambarnya saja surimi seperti daging ikan yang dihaluskan. Tuh, surimi itu adalah daging yang dihaluskan hingga membentuk seperti pasta. Bahan ini biasanya dikemas ke plastik atau digulung, dimasukkan ke dalam plastik, terus dibekukan untuk kemudian diolah menjadi makanan jadi. Nah, yang ketiga ini adalah tepung ikan ya. Tepung ikan ini dari ikan atau dari tulang ikan atau dari kulit ikan yang diolah menjadi bentuk tepung bubuk ya. Biasanya tepung ini digunakan untuk makanan pakan hewan. Biasanya kalian pernah lihat makanan hewan untuk ayam, untuk ikan, kadang disebut pelet itu untuk ikan. Nah, ini biasanya dibuatnya dari tepung ikan tersebut. Kemudian yang terakhir, ini kalian pasti udah gak asing lagi ya dengan hasil-hasil olahan pangan setengah jadi ini. Apalagi yang sering banget makan yang namanya suki, ini pasti udah gak asing banget. Nah, ini dari berbagai jenis ini termasuk jenis olahan pangan setengah jadi dari perikanan. Ada yang dari kepiting, udang, cumi, dan lain sebagainya ya. Ini olahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan. Selanjutnya ada jenis-jenis olahan pangan setengah jadi dari daging ayam.
Gambar yang pertama udah gak asing banget lah sama kita ya, dari kecil sampai sekarang pasti kalian pernah makan nugget ayam ya. Nugget ayam itu adalah hasil olahan pangan setengah jadi. Kemudian ada filet ayam. Filet daging ayam itu sama halnya dengan ikan, irisan tipis dari daging tanpa tulang, tanpa kulit. Kemudian ada bakso ayam juga. Selain dari ketiga ini, masih banyak jenis lainnya hasil olahan pangan setengah jadi dari daging ayam. Ibu hanya paparkan 3 saja yang sering banget kita jumpai. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis olahan pangan setengah jadi dari daging sapi. Gambar yang pertama itu adalah dendeng. Kalian tahu dendeng? Dendeng itu irisan tipis dari daging sapi yang dilumuri bumbu, kemudian dikeringkan. Biasanya dendeng ini kalau di orang Sunda itu disebutnya kere. Ya, takutnya ada yang nggak tahu nih. Kemudian yang kedua bakso. Bakso itu banyak dari bahan baku lainnya ya, bisa bakso ikan, bakso ayam tadi, dan sekarang ini bakso dari daging sapi. Nah, yang ketiga ini kornet. Kornet itu sekarang banyak banget jenisnya. Ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang dalam kaleng. Itu sama-sama adalah jenis olahan pangan setengah jadi dari daging sapi. Kemudian yang keempat ini ada abon. Abon itu olahan pangan setengah jadi dari daging sapi. Caranya daging sapi itu direbus, diberi bumbu, kemudian dihancurkan, setelah hancur digoreng sampai kering, jadilah abon. Nah, di sini Ibu akan paparkan beberapa keuntungan bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi. Kenapa sih banyak sekarang yang menggunakan cara diolah menjadi bahan pangan setengah jadi? Yang pertama itu keuntungannya banyak, ya. Seperti yang dipaparkan di sini ada 7 keuntungan dari mengolah bahan pangan jadi menjadi bahan pangan setengah jadi. Yang pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Yang kedua, dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Jadi kalau kita menjual daging ayamnya saja tanpa diolah menjadi setengah jadi, itu akan sulit kita jual belikan antar kota. Bahkan antar daerah yang jaraknya jauh pun berjam-jam itu akan sulit, karena daging bahan baku daging ayam itu kalau tanpa diolah akan cepat membusuk, bau. Maka banyak sekarang yang diolah menjadi olahan setengah jadi. Kemudian yang ketiga, aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena sudah diawetkan, maka aman dalam pendistribusiannya juga. Kemudian dapat dikemas lebih ringkas. Nah, ini dapat dikemas lebih ringkas karena tidak adanya bau anyir ataupun cairan-cairan yang keluar dari daging tersebut karena sudah diawetkan menjadi olahan pangan setengah jadi. Kemudian menghemat ruangan penyimpanan, itu sudah jelas ya, menghemat ruangannya. Kemudian mengurangi biaya dalam penyimpanan, itu sudah jelas. Kemudian tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin ataupun panas. Karena tadi sudah diolah, diawetkan, maka hasil olahan pangan setengah jadi itu akan lebih awet jika kita simpan baik di rumah atau kita akan jual ke tempat lain atau kita akan simpan berbulan-bulan di rumah, itu akan awet. Nah, seperti tadi yang di slide pertama, metode pengolahan produk setengah jadi itu apa saja sih? Cara pengawetannya itu bisa dengan cara pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Pembekuan makanan merupakan cara yang paling efektif, mudah, cepat, dan praktis ya, dan relatif lebih aman untuk mengolah pangan setengah jadi. Pada dasarnya, sistem kerja pembekuan adalah suhu dingin. Suhu yang baik untuk pembekuan itu sekitar minus 35 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Kemudian kalau pengeringan itu bertujuan untuk mengurangi kandungan air pada ikan dan daging. Nah, pengeringan itu ada 2 jenis ya, ada yang dengan cara tradisional dan ada dengan cara modern. Kalau dengan cara tradisional atau dengan cara sederhana, pengeringan itu dapat dilakukan dengan menggunakan panas matahari.
Nah, kalau untuk dengan cara modern dilakukan dengan mesin yang dapat diatur suhunya sesuai dengan aturan pengolahan. Kemudian pengasapan. Kalau pengasapan itu sudah jarang banget dipakai dalam pengolahan setengah jadi karena sekarang tidak terlalu efektif ya. Pengasapan itu lebih banyak dipakai pembekuan ataupun pengeringan. Pengalengan itu proses memasukkan bahan baku ke dalam kaleng, kemudian dipanaskan dalam suhu yang tinggi, kemudian kalengnya ditutup rapat sampai tidak ada ruang udara yang bisa masuk sedikit pun. Ini biasanya terjadi dalam kornet. Pengalengan itu metode pengawetan atau pengolahan produk setengah jadi yang paling efektif digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Oke. Nah, seperti halnya di bab pertama ada tentang pengemasan makanan, penyajian makanan. Karena kita bicara pada aspek pengolahan, maka dari itu ketika kita mengolah sesuatu makanan pasti harus dikemas atau disajikan. Nah, pengemasan makanan ini adalah penyimpanan makanan dalam kemasan supaya makanan terjaga. Tujuannya yaitu melindungi dari bahaya fisik. Maksudnya bahaya fisik di sini tuh seperti ada goncangan, getaran atau sentuhan dari yang lainnya. Kemudian dari kondisi iklim seperti temperatur, cahaya, kelembaban. Kadang ada satu makanan yang ketika terkena sinar matahari secara langsung itu akan menjadi rusak makanannya. Terus kemudian kemudahan transportasi, terutama untuk makanan yang bersifat cairan atau butiran. Jika kita tidak mengemas secara baik, maka ketika itu akan dikirim, makanan tersebut dikirim, pasti akan rusak makanannya jika kita mengemasnya tidak dengan baik. Menentukan porsi yang sesuai untuk penjualan atau konsumsi. Nah, ketika kita akan menjual satu produk olahan makanan, pasti kita menentukan porsi yang akan kita jual. Nah, ditentukannya porsinya itu biasanya dari pengemasannya atau penyajiannya. Kemudian pemberian informasi. Biasanya kita akan membeli satu jenis olahan pangan setengah jadi nih. Ketika olahan pangan setengah jadi tersebut itu diberikan kemasan yang menarik, bisa dari mulai labelnya, informasinya, ataupun dan lainnya itu bisa kita lihat ya. Jadi kita mengetahui itu tuh bahan bakunya apa saja, cara membuatnya bagaimana, namanya apa, dan lain sebagainya. Nah, yang faktor terakhir adalah tujuan pengawasan ini adalah estetika. Estetika itu keindahan. Ketika kita mau menjual atau menyajikan sebuah makanan, sebuah hasil olahan pangan, pasti kita akan membuat makanan tersebut enak dilihat, enak dipandang, karena akan kita makan. Jika makanan tersebut tidak dikemas dengan baik atau tidak disajikan dengan baik, bagaimana bisa menggugah selera orang yang akan memakannya? Tidak mungkin kan? Oke, itu untuk pengemasan makanan. Nah, seperti halnya di bab 1 itu sudah Ibu jelaskan ya, ada kemasan itu menjadi 3 kategori. Ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Mungkin kalian yang tidak baca buku paket akan merasa kebingungan. Apa sih kemasan primer itu? Apa sih kemasan sekunder itu? Dan apa sih kemasan tersier itu? Ini bisa kalian baca ya. Apa itu primer, sekunder, dan tersier. Sini Ibu kasih contoh gambar. Nah, ini lihat ada kaleng, susu kaleng ya. Susu kaleng di sini disebut kemasan primer. Kenapa kaleng tersebut disebut kemasan primer? Karena kemasan primer itu kemasan yang langsung mengenai si hasil olahan pangannya. Misalkan gini kan dalamnya susu, terus langsung kaleng. Nah, kalengnya itu disebut kemasan primer. Kayak kita nih beli bala-bala dimasukin ke plastik. Nah, plastik yang dipakai untuk ngebungkus bala-bala itu disebut kemasan primer karena dia yang pertama. Nah, kalau apa itu kemasan sekunder? Kemasan sekunder itu seperti ini contohnya. Ada Indomie ya, ada mie nya dibungkus pakai plastik dulu. Plastiknya disebut kemasan primer. Nah, ada dusnya
dusnya itu termasuk kemasan sekunder karena kemasan kedua. Seperti halnya tadi yang contoh pertama, kamu beli bala-bala dimasukin plastik, plastiknya adalah kemasan primer. Nah, kemudian karena kamu banyak belinya pakai kresek, maka kresek tersebut adalah kemasan sekundernya. Nah, yang ketiga adalah kemasan tersier. Kemasan tersier ini biasanya berupa karton gelombang ya, ataupun kayak gini peti dari kayu. Nah, ini adalah kemasan yang terakhir untuk melindungi makanan jika pengiriman yang sangat jauh. Itu atau kalau sekarang tuh biasanya kalau kita beli online ya ada bubble wrapping. Nah, itu bisa disebut sebagai kemasan tersier. Mudah-mudahan kalian paham ya apa yang dimaksud dengan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian dari bab 1 juga ada 2 jenis kemasan, yaitu ada kemasan tradisional dan kemasan modern. Kemasan atau alat saji ya, alat penyajian tradisional atau kemasan modern atau alat penyajian modern. Nah, di sini Ibu akan jelaskan saja kemasan. Kemasan tradisional antara lain berupa daun-daunan seperti daun pisang, daun jagung, daun kelapa, daun jambu air, daun jati. Dan ada juga yang selain menggunakan daun, ada juga yang menggunakan anyaman bambu dan rotan. Ya. Di sini ada Ibu contoh-contohnya. Nih, contoh kemasan tradisional. Yang pertama ini daun pisang ya. Ini rotan atau bambu. Biasanya kalau kita ke Jogja nih beli salak, kemasan yang dipakainya untuk membungkus salak adalah kemasan yang kedua ini, yang dari rotan atau bambu. Kemudian yang ketiga ini biasanya isinya peyem, menggunakan kemasan dari daun jagung. Nah, yang keempat ini dari rotan dan bambu, ini adalah besek. Kalau bahasa Sundanya itu bisa dikenal pipiti. Zaman dulu sebelum ada dus makanan, styrofoam ataupun plastik mika, jika kita pergi ke undangan, ke syukuran, ke pengajian, nah makanan yang kita dapat ya seperti nasi box atau nasi kotak yang kita dapat dari acara syukuran atau undangan tersebut itu dimasukkan menggunakan besek ini. Biasanya dulu, zaman dulu, karena sekarang sudah banyak kemasan yang modern, jadi sudah jarang dipakai yang namanya besek atau pipiti ini ya. Kemudian yang kelima ini menggunakan daun kelapa. Yang keenam ini sama dengan tadi ya, sama dengan besek, ini biasanya untuk membungkus tempe. Sebetulnya kemasan tradisional atau alat sajian tradisional itu lebih ramah lingkungan, namun sulit untuk didapat. Apalagi sekarang sudah jarang pohon pisang, pohon jagung, pohon kelapa di daerah perkotaan. Kalau di pedesaan masih mungkin menggunakan kemasan-kemasan atau alat saji tradisional seperti ini. Kemudian jika ada yang menjual pun harganya lebih mahal dibandingkan dengan kemasan tradisional, tapi ini lebih sehat dan lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang kemasan modern. Kemasan modern adalah suatu kemasan baru yang lebih praktis dan lebih menarik perhatian para konsumen. Ya, biasanya itu dari plastik, styrofoam, kemudian kantong kertas dan lain sebagainya. Ini ada contoh-contohnya nih. Banyak ya, ini sekarang banyak banget kan yang jual minuman-minuman pakai gelas-gelas plastik, ada yang udah dicap pakai merek itu sendiri. Kemudian ada sekarang pengganti besek itu atau dus makanan, ini sudah lihat di gambar kedua itu udah menarik banget dari warna, dari tampilan juga sudah sangat menarik. Nah, ini juga ada plastik standing pouch yang sering banget kita lihat ya kalau kita beli keripik kayak gitu, sekarang sudah banyak menggunakan seperti ini. Kemudian ini adalah plastik mika. Yang kelima adalah dari bahan kertas ya, seperti dus kue biasanya menggunakan kertas. Dan yang terakhir adalah styrofoam. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh kemasan modern, bisa kalian searching aja di Google contoh kemasan modern dan tradisional yang lainnya. Nah, setelah kalian mendengarkan paparan yang sudah Ibu jelaskan,
Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi pertanyaan, nanti jawabannya seperti biasa kalian tulis di buku catatan mapel prakarya kalian, fotokan, kirim ke GC. Ini kalian boleh ditulis, boleh tidak soalnya, boleh langsung jawab, boleh ditulis soalnya dulu, terserah kalian, yang penting jawabannya itu sesuai ide dan gagasan kalian. Yang pertama, olahan pangan jadi atau setengah jadi apa yang akan kalian buat untuk praktek mata pelajaran prakarya. Nah, kalian kan sudah membahas 2 bab nih. Bab pertama itu pangan jadi, dan yang bab kedua adalah setengah jadi. Kira-kira kalian akan membuat apa untuk praktek mapel prakarya ini? Apakah memilih dari pangan jadi kah? Atau memilih dari setengah jadi? Misalkan saya, ibu memilih olahan pangan jadi. Ibu akan membuat bahan dasarnya dari daging sapi. Akan membuat masakan rendang, misalkan seperti itu. Nah, kedua, jelaskan kenapa kamu membuat olahan tersebut. Ya, misalkan kayak tadi, ibu kan mau buat rendang nih. Ibu jelaskan kenapa ibu membuat rendang. Itu di poin kedua ya, di nomor kedua. Dan yang ketiga, jika ibu akan sajikan atau ibu akan jual olahan yang ibu buat atau olahan yang kalian buat, kemasan apa yang akan kalian pakai pada saat penyajian atau pada saat kalian akan menjual olahan tersebut? Apakah kemasan tradisional atau kemasan modern? Sebutkan saja langsung. Misalkan saya membuat kemasan tradisional, yaitu memakai besek, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Ibu tunggu tugasnya sampai jam 5 sore hari ini. Terima kasih.